dan sehingga dia memprotek diri pembusukan lokal dan yang lainnya tetap utuh. Manis, ada asemnya. Nangka ini memiliki kualitas daging yang tebal, warna yang bagus, dan tingkat kemanisan yang luar biasa. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan 33 ya. Hari ini kita lagi ngecek di kebun, di Bolang Garden. Semoga hari ini banyak rezeki dan teman-teman juga banyak rezeki juga. Yang penting kita tetap sehat selalu. Nah, ini kita mau ngecek, ternyata daun di atas ada yang kuning ya, di darah yang bunganya ada buahnya ya, tangkai buah. Tapi sebenarnya bukan itu, bukan daun bendera ya, kita cek. Nah, ini tangkainya kecil ya. Ini tangkainya kecil dan ini ada buahnya. Dan ternyata baunya sudah keluar. Nah, kita mau cek ya, kita mau cek sambil nanti kita mau pruning ya ini. Nah, ya seperti ini harus di pruning biar nanti persiapan untuk buah. Oke, kita pruning dulu. Nah, jadi memang nangka ini buahnya juga ada di batang-batang kecil ya, hampir mirip dengan durian juga, hampir sama dengan durian ya. Nah, jadi dia di sini di ranting kecil-kecil, di cabang, makanya kita juga harus membersihkannya ya. Oke, permisi. Jadi kita harus bersihkan seperti ini, pruning. Nah, di nangka ini lebih alot daripada durian. Nah, kita bersihkan aja, kita kasih ruang buat bakal buah biar nongol ya. Ini buang aja, ada ke tetangga. Karena kita buang biar tidak mengganggu daunnya yang di atas juga nanti. Oke, ranting kecil-kecil. Biasanya nangka itu dia muncul batang atau tunas yang cukup besar ya, seperti ini. Dia biasanya membawa bunga ya, jadi kita harus lihat potensi itu. Nah, ini bagi yang punya kambing, hasil pruningan ini bisa digunakan untuk pakan ternak ya. Ini kalau kita punya banyak pohon nangka dan punya ternak kambing, ini sangat sinergis, cocok sekali ya, sangat cocok sekali. Jadi hasil dari pruningan seperti ini tidak akan terbuang sia-sia, jadi bisa menjadikan pakan ternak ya. Sudah tinggi sekali ini. Sebenarnya bisa dilakukan pemotongan ya, pemotongan jadi nggak terlalu tinggi untuk nangkanya. Nah, kita cek buahnya. Ini kurang tahu, wah sayang ya, ini saya kurang tahu, lupa ini buah keberapa, tapi ya seperti inilah. Walaupun sudah dikasih bungkus, kadang bungkusnya
lepas atau terbuka itu bisa menjadi bahaya. Ini alhamdulillah mungkin utuh ini ya. Ini yang agak-agak bongkeng, tapi sepertinya ini udah matang. Kita petik aja. Bismillah. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah nangka BAM 01 ya. Ini tidak terlalu besar, lebih besar di buah pertama. Namun ini mahkotanya tidak terlalu muncul ya, beda dengan yang pertama. Kelihatan sekali. Ini paling bobot 5 kilo dan sudah mateng. Ini mungkin buah yang kedua ya, ini yang ketiga. Jadi nanti rencana yang buah ketiga itu akan kita petik sebelum matang ya. Artinya ketika daun bendera itu sudah kuning, itu harus sudah dipetik. Karena kita mau uji coba kualitas di pemetikan ya. Kira-kira masih mengandung air atau enggak. Karena untuk buah nangka ketika panen dalam kondisi matang itu rawan untuk berair atau dalamnya air, tapi mungkin itu juga genetis. Makanya kita akan uji coba untuk buah yang ketiga ini. Nanti kita akan coba seperti apa hasilnya. Apakah bisa kering seperti J33? Kita coba nanti. Alhamdulillah. Ini juga walaupun ya kerowok, tapi dia mengeluarkan protek, dia mengering ya, mengering, jadi tidak melebar. Artinya nih area sini aja yang terkontaminasi, yang lain masih aman. Walaupun biasanya nanti ada karat ya. Jadi karat daging ini merupakan bentuk proteks dari tanaman untuk melindungi diri ya. Sama halnya dengan gaharu, dia mengeluarkan enzim berupa cairan sehingga dia memprotek diri, pembusukan lokal dan yang lainnya tetap utuh. Tapi di gaharu yang dicari justru gubalnya yang hitam itu. Tapi kalau untuk yang lain itu menjadi masalah. Oke lah, panen kita hari ini. Terima kasih. Semoga bagus nanti buahnya. Yang pertama juga sudah oke. Dan ini saya katakan lagi bahwa nangka ini berumur 4 tahun, tanam dari biji. Bahkan bijinya apa? Potnya masih ada ya. Masih ada potnya karena tidak sengaja tertanam sebenarnya. Dan hasilnya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya, belah-belah. Ini tadi udah diiris dagingnya, tapi memang ada yang cacat ya, jadi kita lanjut untuk buka isinya. Ini yang sudah di packing ya, isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, ini 10 harusnya pas ya. Ini warnanya bagus, oranye, kuningnya tua ya, mengkilap. Semoga bisa menjadi nangka unggulan. Nah, ini nangka BAM 01 ya. Ini seleksi di kebun Bolang Agro. Kalau memang nanti kita perbanyak dan bagus, bisa di apa namanya, sertifikasi kalau memang unggul ya. Jadi kita memang harus seleksi. Ini tanam dari biji murni ya.
Hmm. Ini baru petik tadi, karena tadi kita cek bau ya. Kita langsung eksekusi. Ya, jadi bagian yang di bawah nyamplungnya cukup panjang ini. Ya. Bijinya ini ketebalannya ya. Mantap, tebel. Nah, ini memang manis, ada asemnya. Ini keinget sama nangka J33 ya. Saya rasa ini akan saya kembangkan. Tinggal uji lokasi, kemudian adaptasi. Dan ininya kecil ya, hatinya. Manisnya bagus. Kita masih nunggu panen yang ketiga ya. Masih ada 1 buah di pohon. Dan itu kayaknya yang paling sempurna untuk bentuk buahnya. Ya, jadi ini nanti kita akan coba tester ya untuk teman-teman pecinta-pecinta nangka, tapi nggak banyak testernya. Kalau yang mau ya tanam dulu ini. Ini masih pohon induk tunggal. Daminya juga enak guys. Kalau lihat ininya, gilapnya bagus ya, mengkilap, warnanya beda ya. Ini yang sudah, kalau biasanya di ujung lebih mateng, yang dekat pangkal dahan, dan ini masih baru udah mateng ya, tapi beda warnanya. Gaminya juga enak, manis. Ini penyerbukannya alami ya, tebel. Ini kalau dijual di pinggir jalan ini udah luar biasa. Dan saya rasa kalau diklaimkan sebagai nangka madu pun ini masuk. Bagus, karena kalau manis sudah di atas rata-rata, karena memang ini merupakan nangka keturunan ya, nangka keturunan ningrat atau punya varietas. Cuma kita lupa varietas apa dulu yang ini induknya ya. Jadi luar biasa ya. Dan lihat bijinya kecil ya, nggak besar. Jadi memang edible porsinya nanti coba kita iris ya. Kita iris penampangnya. Kita iris.
Jatuh. Ini ya tebel, dia tebel sekali. Dan nanti kita tetap uji dulu kualitasnya ke depan. Coba lagi. Ini bagian tengah ya. Bagian tengah biasanya agak tipis. Nah, ini dia ya. Gambaran real ya penampangnya. Jadi memang bisa dikatakan ini merupakan apukat kandel ya. Tebel dan crispy atau kriuk atau dikatakan crunchy ya. Dan kita akan coba nanti tanam di PIT, non PIT ya, di luar PIT. Kita mau lihat cek buahnya. Kalau memang adaptasinya bagus dan bisa menjadi buah yang berkualitas, BM01 ini, BAM01 ini, atau kita namakan B01 ya. Nih, ini kalau dipasarkan laris ini. Bijinya ya, jadi memang tebal, warnanya oke. Jadi dari dua buah ini, yang pertama itu warnanya juga hampir seperti ini ya, mirip ya. Jadi dia konsisten. Dan saya belum menemukan karat ya. Tadi mungkin ada karatnya di bagian yang rusak ya, karena memang tadi nangka ini tidak sempurna atau ada kerusakan akibat serangga. Tapi yang jelas nangka ini memiliki kualitas daging yang tebal, warna yang bagus, dan tingkat kemanisan yang luar biasa. Nanti juga kita akan uji ke pakarnya, Bang Piko Jack. Kebetulan hari ini ada di Jombang, jadi belum bisa incip freshnya. Tapi ini keren, semoga bisa menjadi varietas baru ya di dunia penangkaan. Dan ini jelas pohon induk tunggalnya jelas hanya ada di Bolang Garden, belum menyebar ya. Nanti kita akan coba kembangkan. Mungkin teman-teman yang ingin mengkoleksi, nanti kita juga akan coba buatkan bibitnya ya. Dan terima kasih untuk unboxing nangka B01 dari Bolang Garden. Semoga menginspirasi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.